Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Kumala Nurjanah, NIM T 2018-1085. Di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa yang termasuk dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Siti Aminah MPD. Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita juga harus tahu apa arti peran itu. Nah, pengertian peran. Dalam memaknai kata peran, itu setiap orang itu memberikan arti yang berbeda-beda karena sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Selain itu juga banyak pendapat para tokoh pendidikan mengenai hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh WJS Powadarminta. Dia mengatakan bahwasanya peran itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memberikan sumbangsi, baik berupa pikiran, tenaga, atau materi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peran itu mengandung arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, para pemain makyong, perangkat tingkah laku yang diharapkan untuk dimiliki seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Namun, ketika istilah peran itu digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi atau mendapatkan suatu posisi tersebut itu diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Nah, karena itulah ada yang disebut dengan role expectation, yaitu harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya. Lalu berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya peran itu adalah tugas atau fungsi seseorang yang telah diamanati atau telah diberi amanah oleh pihak tertentu dan memiliki posisi yang strategis untuk memberikan sumbangsi yang berupa pikiran, tenaga, ataupun materi. Selanjutnya yaitu pengertian kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini itu terdiri dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala di sini itu dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan sekolah itu adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat yang menerima dan memberi pelajaran. Namun secara sederhana, kepala sekolah itu dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru atau pemimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran tersebut. Nah, keberhasilan suatu lembaga itu atau suatu lembaga pendidikan itu sangatlah tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu peran atau tugas kepala sekolah. Nah, tugas atau peran kepala sekolah itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Nah, kepala sekolah sebagai seorang pendidik atau edukator ini merupakan hal yang sangat mulia. Paling tidak itu ada 4 hal yang perlu ditanamkan seorang kepala sekolah dalam fungsinya sebagai pendidik. Yang pertama yaitu mental, yang kedua moral, dan yang ketiga itu fisik, dan yang keempat artistik. Namun ada hal yang paling terpenting dalam fungsi kepala sekolah sebagai pendidik, yaitu keteladanan. Nah, keteladanan di sini itu hendaklah ditampilkan oleh kepala sekolah melalui sikap, perbuatan, dan perilaku yang termasuk penampilan kerja dan penampilan fisik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Tugas manajer itu adalah merencanakan, mengorganisasikan, lalu mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, manajer itu adalah orang yang melakukan sesuatu secara benar. Dengan demikian, kepala sekolah juga harus mampu mengendalikan dan mengatur serta mengendalikan semua program yang telah disepakati bersama dalam suatu lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator.
administrator. Nah, kepala sekolah sebagai administrator ini memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program tubuh sekolah tersebut. Lalu kepala sekolah sebagai administrator ini juga berperan dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah, sehingga program sekolah itu terlaksana secara efektif dan efisien dan sangat diperlukan karena kegiatan di sekolah tidak terlepas dari pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan dan pendokumentasian seluruh program sekolah tersebut. Dan yang keempat, kepala sekolah sebagai inovator. Nah, kepala sekolah sebagai inovator ini juga harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan harmonis dengan lingkungan, lalu mencari gagasan baru, juga mengintegrasikan setiap kegiatan, lalu memberi teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, serta mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Lalu selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator itu harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Kepala sekolah sebagai motivator itu juga berarti bagaimana ia memiliki kemampuan mengatur lingkungan sekolah, sehingga terciptanya suasana yang kondusif bagi pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keenam, kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, supervisor ini secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau memiliki dan menilai, yang dinilai itu di pihak atasannya terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahannya. Dalam bidang supervisi ini, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan pengajaran melalui peningkatan profesionalisme guru secara terus-menerus. Karena guru yang profesional itu juga mempengaruhi suasana belajar yang ada di kelas tersebut. Dan pada hakikatnya itu supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontinu, lalu pengembangan kemampuan profesional personil atau guru, juga perbaikan situasi belajar mengajar dengan sasarannya itu pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Dengan kata lain, dalam supervisi itu ada proses pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru. Nah, pembinaan di sini itu menyebabkan atau berakibat pada peningkatan kemampuan yang kemudian itu ditransfer atau dipraktekkan dalam sebuah perilaku. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Nah, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin ini memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga itu melahirkan atau menciptakan etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaannya. Lalu ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, di antaranya yaitu kepribadian yang kuat, lalu memahami tujuan pendidikan dengan baik, pengetahuan yang luas, lalu keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi siswa. Nah, pengertian kompetensi. Kompetensi ini berasal dari kata kompetense yang artinya itu kecakapan, kemampuan, atau wewenang.
Sedangkan kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Selain itu, kompetensi juga dapat dikatakan sebagai tujuan dari pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, sehingga mereka mampu mengetahui suatu hal dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu bukan hanya mencakup tentang kompetensi pengetahuan, tetapi juga harus mencakup sikap dan keterampilan. Penilaian kompetensi juga dapat dinilai dari hasil tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu konsep kompetensi secara luas. Ada 3 aspek yang terdapat dalam kompetensi itu, antara lain yaitu kompetensi kognitif, yang kedua kompetensi efektif, dan yang ketiga yaitu kompetensi psikomotorik. Dan yang pertama yaitu kompetensi kognitif. Dalam domain kognitif itu ada beberapa tingkatan. Nah, yang pertama itu tingkat terendah terdiri atas pengetahuan, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga itu penerapan. Sedangkan untuk tingkatan yang tertinggi itu ada analisis, ada sintesis, dan ada evaluasi. Yang kedua yaitu kompetensi afektif. Kompetensi afektif ini itu disarankan dapat mengembangkan sikap secara luas dalam bidang psikologi. Dan kompetensi afektif ini menyediakan kerangka berpikir bagi pengajaran, pelatihan, penilaian efektivitas pelatihan, lalu rencana pembelajaran dan penyampaian. Dalam kompetensi afektif itu membagi menjadi beberapa tahapan, dimulai dari tahapan yang paling rendah hingga tahapan yang paling tinggi. Tahapan tersebut itu istilahnya receiving, responding, following, dan organisma. Lalu dilihat dari pembagian aspek afektif itu diperlukan kepekaan terlebih dahulu oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat menemukan penilaian terhadap sikap yang dilakukan oleh dirinya, dan apabila sikap itu baik, maka peserta didik juga dapat menerapkannya sikap baik tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari. Namun apabila sikap tersebut kurang baik atau tidak baik, maka hendaknya sikap itu tidak perlu diterapkan. Yang ketiga yaitu kompetensi psikomotorik. Kompetensi psikomotorik ini juga mempunyai beberapa tahapan. Nah, keterampilan fisik dan motorik, lalu kesiapan untuk bertindak secara baik itu bertindak baik secara fisik, mental maupun emosional itu banyak berlatih akan menghasilkan kinerja yang baik. Lalu respon biasa yaitu mempelajari kebiasaan yang akan menghasilkan suatu keterampilan yang tetap, atau respon yang kompleks itu meliputi cara kerja yang cepat, akurat, dan terkoordinatif. Dan yang keempat yaitu kompetensi iman, ilmu, amal, dan akhlak. Dalam pendidikan Islam itu dibagi menjadi 4 domain, yakni ada iman, ilmu, amal, dan akhlak. Konsep ilmu dalam Islam itu memiliki kesamaan dengan kognitif, yaitu konsep amal mendekati domain psikomotorik, dan konsep akhlak lebih mendekat kepada domain afektif, sedangkan konsep iman itu adalah tambahan atau tindak lanjut dari konsep domain yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena dalam ajaran Islam, orang yang berilmu itu sering disebut berdampingan dengan orang yang beriman.
Konsep kompetensi secara luas dibagi menjadi dua aspek kompetensi, yaitu kompetensi yang dapat diamati dan kompetensi yang tidak dapat diamati. Lalu, keterampilan dalam kebiasaan atau performansi itu adalah kompetensi yang dapat diamati dan dapat diukur. Lalu, ada beberapa aspek kompetensi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur ataupun tidak nampak. Itu yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, lalu proses berpikir. Yang keempat itu penyesuaian diri, lalu ada sikap dan ada nilai. Oleh karena itu, kebiasaan peserta didik itu dapat dinilai dari pengetahuan, keterampilan, proses, dan penyesuaian yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga peserta didik yang mempunyai aspek nilai yang baik, maka akan terlihat baik juga dalam kebiasaan sehari-hari. Dari beberapa konsep luas tentang kompetensi itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aspek kompetensi dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya itu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Lalu dalam kurikulum itu penilaian kompetensi siswa itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Namun dalam kompetensi juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kompetensi yang terlihat atau dapat dilihat, seperti halnya perilaku, kebiasaan, lalu atau performansi. Dan kompetensi juga ada yang tidak dapat terlihat atau tidak nampak, seperti halnya pengetahuan, keterampilan, lalu proses, ada penyesuaian diri, sikap, dan nilai. Lantas, agar peserta didik atau individu bisa dikatakan kompeten, tidak hanya dengan memiliki pengetahuan saja, akan tetapi juga dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Dari materi yang telah disampaikan, lalu peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa itu sangatlah penting. Di antaranya itu kepala sekolah itu juga pernah menjadi seorang guru. Karena syarat menjadi kepala sekolah itu kan harus pernah menjadi seorang guru. Jadi peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa itu di antaranya itu meliputi membantu siswanya dalam mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya dengan tujuan agar siswa tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah dia tetapkan dalam dirinya untuk masa depannya. Baiklah, demikian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.